Kemudian tema yang terakhir dari kitab ini yaitu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau bahasa kita tawakal. Ya, tawakal. Syekh Muhammad bin Siddiq radhiyallahu taala anhu berkata, "Mutawakkilan alal mudabbiris sani'i." Aku pun berwasiat agar kamu berserah diri kepada Zat yang Maha mengatur dan mencipta. Jadi berserah diri kepada Zat yang Maha pengatur dan Maha pencipta. Sayyid Abdul Aziz menjelaskan, yaitu agar menjadi seorang mukmin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dalam firman-Nya, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan bertawakallah kalian hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Dalam Quran surat Al-Maidah ayat 23. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang bertawakal. Al-Quran surat Ali Imran ayat 159. Dan barang siapa yang beriman lagi dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan cukupkan baginya segala keperluan yang menyusahkannya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaganya dari setiap keburukan yang ia tidak suka. Seperti firman-Nya berikut, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Allah yang akan mencukupkan keperluannya. Al-Quran surat At-Tolak ayat 3. Juga dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su'u wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin azim. Yaitu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kalian. Karena itu takutlah kepada mereka. Maka perkataan itu menambah keimanan mereka dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Mereka tidak mendapat bencana apa-apa. Mereka mengikuti keridhaan Allah dan Allah mempunyai karunia yang besar. Al-Quran surat Ali Imran ayat 173 sampai 174. Dan orang-orang yang bertawakal akan masuk surga tanpa hisab, yaitu tanpa perhitungan amal. Sebagaimana dalam riwayat sahih, dalam riwayat lain Rasulullah SAW bersabda, man sarrahu ayyakuna aqwan nasi falyatawakkal 'alallahi azza wa jalla. Barang siapa yang senang menjadi manusia yang paling tangguh, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya dalam kitab At-Tawakkal dari Sayyidina Abdullah Ibnu Abbas secara marfu. Dalam riwayat lain dikatakan, ya ayyuhan nasu tawakkalu 'alallah wa thiqu bihi fa innahu yakfi mimma siwahu. Wahai manusia, bertawakallah kepada Allah dan percayalah kepadanya, sebab yang demikian mencukupkanmu dari selainnya. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kemudian Sayyid Abdul Aziz menjelaskan kembali, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, alaihissallahu bikafin abdah. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala cukup untuk melindungi hamba-hambanya? Al-Quran surat Az-Zumar ayat 36. Maka barang siapa yang bertawakal, bertawakal, maka bertawakallah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha mencipta dan mengatur setiap perkara dengan sebaik-baik aturan dan penuh kesempurnaan. Adapun berserah diri atau bertawakal kepada makhluk, maka itu termasuk penyia-nyiaan umur terhadap sesuatu yang tidak berfaedah dan tidak bermanfaat, pun tidak mencukupkan mereka. Sebab orang yang lemah tidak bisa memberi manfaat kepada sesama orang yang lemah. Sebagaimana Imam Al-Harraq radhiyallahu taala anhu berkata, bagi orang yang melarat, yang sulit, Allah tidak memberi manfaat kepada orang yang melarat, sebab kemelaratannya yang tampak. Artinya seluruh manusia itu sulit. Maka kita tidak boleh bergantung kepada manusia.
Imam At-Tirmidzi ditanya oleh Imam Al-Hakim tentang manusia. Ia berkata, nyata kelemahannya dan banyak menuntut. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Dan hanya kepada Allah lah orang-orang yang tawakal berserah diri. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimat hasbiyallahu wa ni'mal wakil sebagai pengaman dari ketakutan. Hadis riwayat Ad-Dailami dari Syaddad bin Aus. Aku berkata, yaitu Sayyid Abdul Aziz, ketika kalimat tersebut diucapkan oleh seorang kekasih Allah, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, saat beliau berhadapan dengan api, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim wa aradu bihi kaidan faja'alnahumul akhsarin. Hai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim. Mereka hendak berbuat makar terhadap Ibrahim, maka kami menjadikan mereka itu orang-orang yang paling merugi. Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 69 dan 70. Bahkan dalam riwayat Imam Ahmad radhiyallahu ta'ala anhu disebutkan bahwa hari-hari yang paling indah bagi Nabi Ibrahim alaihissalam adalah saat beliau berhadapan dengan api. Inilah keadaan orang-orang yang benar dalam bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha mengatur dan mencipta. Nabi Ibrahim alaihissalam bersandar dan berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap perkara, hingga Allah Subhanahu wa taala menjaga dan memeliharanya seperti pemeliharaan seorang ayah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang bertawakal dalam segala perkara dan benar-benar bersandar hanya kepadanya, sebab hanya Allah lah sebaik-baik pelindung dan penolong, dan cukuplah Dia sebagai penolong kita. Dan inilah akhir penjelasan dari kitab wasiat Syekh Muhammad bin Siddiq radhiyallahu taala anhu. Adapun penyelesaiannya, penulisannya setelah dikaji ulang dan diberi tambahan selesai pada zuhur hari Senin 9 Sya'ban tahun 1400 Hijriah di Tonjah, Maroko. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala di permulaan dan akhir, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan salawat kepada penghulu kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan membuka segala sesuatu yang terkunci, penutup dari semua yang terdahulu, juga kepada keluarga dan sahabat beliau, begitu juga sebaik-baik salam penghormatan. Allahumma amin. Ini tentang tawakal. Jadi kalau kita tarik kepada sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang tawakal, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 13 tahun tidak diterima oleh umatnya sendiri, oleh kaumnya sendiri, sampai tidak ada jalan lain. Hijrah ke Taif ditolak, dilempari batu dan berdarah-darah. Kita dapat cerita Isra Mi'rajnya saja. Kesulitannya Rasulullah tidak kita bahas. Kita dapat Rasulullah diisrokan, saya juga pengen Isra Mi'raj lah kalau begitu. Akhirnya zikir, diuji sedikit nangis, diuji sedikit mengeluh, diuji seperti sekarang seakan-akan Allah tidak ada. Gimana? Sia-sia saya berjuang, sia-sia saya ikhtiar, sia-sia saya milih. Wah, kayaknya Allah nggak ada. Kenapa kita berpikir seperti itu? Bukankah Rasulullah terusir dari Makkah? Tidak ada penolong sedikit pun. Seluruh kaumnya Rasulullah itu mengingkari Rasulullah, ingin membunuh Rasulullah. Rasulullah sembunyi di Gua Thur. Hijrah sembunyi-sembunyi Rasulullah. Ada kita yang seperti itu? Tidak ada. Tidak ada yang seperti itu. Setelah itu Rasulullah dikejar. Rasulullah itu naik onta bersama Sayyidina Abu Bakar. Setelah itu yang ngejar itu kuda perang yang paling hebat yang ada di ketika itu. Jadi onta yang jalannya pelan dikejar kuda perang. Ini kuda perang yang ngejar ini sudah niatnya membunuh. Rasulullah ngapain? Rasulullah sudah diminta oleh Allah berusaha menyusun strategi, sembunyi di Gua Thur, berjalan, ada guide-nya pun tidak beriman, orang kafir, artinya profesional, dia dibayar, ditunjukkan jalannya. Artinya boleh dong meminta tolong kepada orang yang mengetahui jalan meskipun dia tidak beriman.
Sekarang ada ya dari ketiga calon itu yang tidak beriman. Beriman semua. Kenapa kita takut? Beriman semuanya. Setelah itu ini tidak beriman, diantar Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar takut tidak? Takut Sayyidina Abu Bakar. Sedikit-sedikit noleh ke belakang. Rasulullah ngejar. Rasulullah itu ngejar. Rasulullah tenang baca. Karena sudah diminta untuk berusaha. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baca, kudanya itu nggak mau lari, sedikit-sedikit berhenti, sedikit-sedikit berhenti, sedikit-sedikit berhenti, sampai yang nunggangi bertanya-tanya, ini kuda kenapa kok nggak mau ngejar orang itu? Sampai ketemu Rasulullah, dia bertanya, yang ngejar pun beriman akhirnya, yang ngejar pun beriman. Sayyidina Abu Bakar khawatir atas keselamatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kenapa kita harus khawatir sedangkan kita sudah berusaha, sudah beriman? Maka tugas kita sekarang adalah menunjukkan nilai-nilai Islam itu di dalam kehidupan kita, sehingga kemudian Allah yang akan mengabadikan Islam ini. Islam ini akan terus abadi tanpa kita. Allah yang akan menjaga. Tugas kita hanya menunjukkan nilai Islam itu di dalam kehidupan kita, sehingga Allah yang akan memberikan pemimpin sesuai dengan kualitas kita. Sesuai dengan kualitas kita. Kita pengen Salahuddin Al-Ayyubi. Wong kita diminta berjuang sedikit saja tidak mau. Bagaimana bisa lahir Salahuddin Al-Ayyubi? Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memberikan kita pemimpin yang terbaik dari kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari segala gangguan-gangguan, baik gangguan lahir ataupun gangguan batin, dan memberikan keistiqomahan kepada kita untuk mencontoh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam lahir dan batin. Allahumma amin. Ini saja yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.